Halo teman-teman, balik lagi ya. Kita langsung lanjut lagi ke modul yang ketiga, yaitu modul payment ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, modul payment ini sebenarnya eh, dia mirip sih dengan apa yang ada di menu satu sebenarnya ya. Cuma ini hanya mencetak menu dan quantity saja ya. Menu dan quantity. Nanti kedua, user diminta memilih opsi makanan yang dibeli. Jadi akan diterima inputan mau yang mana nih? Menu satu atau menu 2 kayak gitu ya. Dia pilih menu satu, kemudian ditanyakan jumlahnya ya. Ya, program akan menyimpan detailnya, itu jumlahnya adalah 6 misalkan. Ya, akan kesimpan. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung buatkan case 3. Oke, seperti ini. Tinggal printf payment. Kemudian kita sebenarnya bisa ngambil dari menu satu ini sih ya. Oke, bisa ambil dari sini saja. Cuma perlu diperhatikan ini kan hanya nomor ya, menu dan quantity. Oke, ini menu, ini nomor ya, sorry, nomor, terus menu, quantity. Seperti ini ya. Nomor, menu, quantity. Oke. Oke. Karena di sini ada cetak nomor ya, jadi kita persen 2D. Ini bukan menu ya. Ini mungkin biar nggak bingung, saya hapus saja ya. Kita ulang dari awal. Ini persen 2D untuk nomornya ya. Kemudian untuk menu persen 10S. Terus kuantitinya persen 15D. Oke. Nah, D ini kan didapat dari nomor ya, sebenarnya dari indeks ke I-nya ya. Karena I-nya di sini mulai dari 0 dan yang dicetak ini mulai dari 1, ya kita butuh tambahkan I plus 1 ya. Oke. Kemudian untuk menu tinggal diambil seperti biasa ya, menu ke I. Terus untuk quantity ya, tinggal kita Y ke I. Seperti ini. Oke. Menu dan quantity. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Ini berantakan karena ini kita lupa backslash n ya. Jalanin lagi. Oke. Udah cukup lah rapi. Ini jangan pakai persen 10S, kayaknya lebih cocok persen 15S.
Oke, karena menu makanannya kan cukup panjang ya, lebih dari 10 karakter. Oke, coba sekali lagi. Oke, udah cukup rapi. Oke, udah cukup rapi teman-teman. Oke, nah sekarang kita tinggal melakukan scanf ya. Kalau teman-teman lihat di gambar ini kan ada ini ya, terima inputan ya. Jadi butuh printf seperti ini. Oke. Ini %D. Nah, variabelnya ini kita pakai yang namanya pay menu. Oke. Pay menu untuk opsi yang mana mau dibayar dan jumlahnya itu pay quantity. Oke. Jadi ini kita tampung ke dalam pay menu. Seperti ini. Oke. Dan karena menunya juga cuma ada 2 ya, nggak mungkin kan pilih menu di lain angka 0 ataupun mungkin menu ketiga kan menunya cuma hanya ada 1 kayak gitu ya. Menunya hanya ada 1. So kita butuh lakukan validasi. Oke. Lakukanlah ini, cetak, selama pay menu lebih kecil dari 1 atau pay menu lebih besar dari 2. Oke. Setelah itu, barulah kita tanyakan jumlahnya berapa nih yang dibeli, kayak gitu. Ya. Dan jumlahnya sendiri ya ditampung ke dalam yang namanya pay quantity. Oke. Pay quantity. Nah, butuh diingat ya. Tiap kali pada saat melakukan transaksi jangan lupa stoknya dikurangin. Ya, jangan lupa kuantitinya itu dikurangin. Ya. Jangan lupa kuantitinya dikurangin. Jadi let's say sebelumnya kan inisialisasinya 50 ya. Jadi kuantiti awal itu nasi goreng maupun mie goreng kan 50. Jadi kalau tiap kali ada orang beli, jangan lupa jangan lupa dikurangin stoknya, ya. So, jadi kita butuh QTY, ya. Menu yang dia pilih buat bayar itu apa? Pay menu kan? Oke. Karena menunya ini dimulai dari angka 1 dan angka 2, tapi di indeks kan sebenarnya mulai indeks 0 dan indeks 1, jadi jangan lupa di minus 1. Ya. Jadi misalkan dia pilih menu mie goreng. Mie goreng kan menunya nomor 2 nih. Tapi kan di indeks itu mie goreng berada di dalam indeks ke 0, 1. Ya. Jadi makanya kita perlu minus 1. Ya. Kurang sama dengan P kuantitinya. Oke. Dan kita perlu juga merekap ya, karena nanti di menu 4 rekap penjualan itu kita perlu tahu berapa jumlah makanan yang terjual. Jadi kita perlu tampung ya. Jadi counter menu ini ya, CTR menu ini untuk menyimpan seberapa banyak penjualan ya yang ada. So, jadi kita perlu nyimpan ya counter menu P menu minus 1 yang di atas quantity stoknya dikurang dan counter menunya ini kita harus tambah ya buat cetak transaksinya. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Oke, kita coba
jalanin dulu apakah ada error apa enggak. Ya ini kalau dijalanin kan benar ya validasinya. Menu 1 jumlahnya 5. Oke, keluar. Udah selesai. Itu sudah benar. Nah, palingan sekarang buat bisa ngetes apakah dia berfungsi atau enggak, sebenarnya kita harus cetak ya sebenarnya ya, buat ngelihat apakah benar ini kuantitinya berkurang nggak nih, kayak gitu. Nah, sama sih kalau mau gampang, teman-teman bisa copy yang looping ini ya. Sebenarnya copy yang menu 1 ini, kalau enggak yang ini aja deh, menu 3. Sama saja ya. Di copy, kita coba cek, kita taruh di bawah sini buat ngecek. Oke. Jalanin. Sebelumnya kan 50 ya, kita pesen nasi goreng misalkan jumlahnya 5 ya, jadi otomatis stoknya harusnya sisa 45. Berarti codingannya kita berhasil ya, jalan nggak ada error. Ini dihapus kembali ya, tadi cuma hanya pengen ngecek. Oke, jadi kira-kira seperti itu, jadi pastikan pada saat melakukan penjualan, stoknya dikurangi, dan jangan lupa tambahkan pencatatan ke dalam pembukuan kalian. Yang dimana variabel ini menggunakan counter menu. Oke. Nah, kira-kira begitu penjelasan untuk menu ketiganya, teman-teman. Di video yang berikutnya, teman-teman akan ngelihat ya menu keempat yang berarti finalisasi ya, finalisasi modulnya untuk keseluruhan program ini. Oke.